Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku Widya Suara Bapak Mario Dwi Putra Lesmana SSMPD, yang terhormat selaku penguji Bapak Profesor Dr. Andes IB Wirawan, yang terhormat selaku mentor Ibu Lailatul Ma'rufah SPDI, yang terhormat para mentor dari kelompok 4, yang terhormat teman-teman peserta Latsar kelompok 4 golongan 3 angkatan 152 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Amirul Fatoni, peserta Latsar golongan 3 angkatan 152 dari Kabupaten Sumeneb dengan nomor daftar hadir 37. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Penerapan Media Permainan Bingo untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 2 di SD Negeri Brakas 3, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb. Ada 8 poin yang ingin saya sampaikan. Saya mulai dari poin yang pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan observasi minat belajar diperoleh 31%. Salah satu penyebab dari rendahnya minat belajar adalah guru belum mampu mengoptimalkan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Poin yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan secara umum, terlaksananya nilai-nilai dasar PNS yang ada dalam aneka. Yang kedua, berinovasi untuk peningkatan mutu. Dan yang ketiga, meningkatkan layanan kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Sedangkan secara khusus, menerapkan media permainan bingo pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 2 di SD Negeri Brakas 3, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb. Sedangkan secara manfaat, yang pertama, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, dapat menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang ada dalam aneka. Yang ketiga, dapat meningkatkan kompetensi. Yang keempat, dapat berinovasi. Dan yang kelima, mendukung tercapainya visi dan misi. Poin yang ketiga, yaitu ruang lingkup. Yang pertama, fokus aktualisasi. Menerapkan media permainan bingo sebagai upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, lokasi. Tepatnya di SD Negeri Brakas 3, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb. Sedangkan waktu aktualisasi dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 30 September tahun 2021. Sedangkan yang terakhir, teknik pengumpulan data, yaitu dengan 4 indikator yang saya lakukan. Yang pertama itu perasaan senang, perhatian, ketertarikan, dan keterlibatan. Berlanjut ke poin yang keempat, yaitu deskripsi organisasi. SD Negeri Brakas 3 mempunyai visi mandiri dan unggul yang berlandaskan iptek dan imtak yang berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya, yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Yang kedua, menumbuh kembangkan iklim kompetensi. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, menanamkan konsep dasar ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, meningkatkan prestasi akademis ataupun non-akademis. Sedangkan secara struktur organisasi, di SD Negeri Brakas 3 ada 7 orang guru, 1 kepala sekolah, dan 1 penjaga sekolah. Adapun tugas dan pokok fungsi seorang guru, yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, yang ketiga menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih siswa, yang kelima melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan yang keenam melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, dan yang ketujuh meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Poin yang kelima, identifikasi isu. Ada 5 isu yang saya pilih. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami dasar-dasar matematika. Yang ketiga, rendahnya kemampuan membaca peserta didik. Yang keempat, kurangnya peningkatan dan pengembangan multimedia berbasis animasi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Selanjutnya poin yang keenam, yaitu penetapan isu. Saya menggunakan 2 teknik. Yang pertama adalah teknik AKPL. Dari 5 isu yang saya pilih, maka diambillah 3 isu utama.
Dari 3 isu utama, saya menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik USG. Dengan teknik ini, maka terpilihlah isu yang paling utama, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik pada pelajaran matematika. Poin yang ketujuh, yaitu gagasan pemecahan isu. Saya memilih menerapkan media pembelajaran bingo. Seperti apa teknik dan penerapan media pembelajaran bingo? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan dalam permainan bingo. Yang kedua, sampaikan aturan mainnya. Yang ketiga, guru memberikan aba-aba ketika permainan dimulai. Dan yang terakhir, permainan bingo dikatakan berhasil jika siswa mampu menandai bilangan yang telah diambil secara acak pada kartu bingo. Jika sudah tertandai satu baris, satu kolom, atau diagonal yang sama, maka siswa berteriak bingo. Dan merupakan poin yang ke-8, yaitu langkah kegiatan. Langkah kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor dan coach. Langkah kegiatan yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait rancangan aktualisasi. Langkah kegiatan yang ketiga, merancang perangkat pembelajaran. Kegiatan yang keempat, melakukan pengumpulan data awal minat belajar siswa. Kegiatan yang kelima, menerapkan media permainan bingo. Dan kegiatan yang keenam, melakukan pengumpulan data akhir minat belajar siswa. Kegiatan yang ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan yang terakhir, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Dan sebagai penutup, yaitu metrik jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama, saya lakukan di minggu kedua dan ketiga bulan Agustus. Di kegiatan yang kedua dan ketiga, saya lakukan di minggu keempat di bulan Agustus. Dan kegiatan keempat dan kelima, saya lakukan di minggu pertama dan kedua di bulan September. Sedangkan kegiatan yang keenam, yaitu saya lakukan di minggu kedua bulan September. Dan kegiatan yang ketujuh sampai ke-8, saya lakukan di minggu ketiga dan keempat bulan September. Demikian yang bisa saya presentasikan. Tentunya sangat banyak kekurangan. Saya mohon masukan, saran, dan nasihat dari coach, penguji, ataupun dari mentor. Atas semua salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.